Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anis Nafike, NPM 187540006. Saya dari program studi Agribisnis Pangan semester 6, jurusan Ekonomi dan Bisnis Politeknik Negeri Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan tentang barang publik, eksternalitas, dan hak kepemilikan di Desa Sumberjaya, Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung. Isi dari presentasi ini yaitu barang publik yang meliputi pengertian, karakteristik, dan contoh barang publik di Desa Sumberjaya. Yang kedua yaitu eksternalitas yang meliputi eksternalitas positif dan eksternalitas negatif. Dan yang terakhir yaitu hak kepemilikan yang meliputi pengertian, karakteristik, dan hak kepemilikan di Desa Sumberjaya. Yang pertama yaitu mengenai pengertian, karakteristik, dan contoh barang publik di Desa Sumberjaya. Barang publik didefinisikan sebagai suatu barang yang mana barang tersebut dibutuhkan serta dinikmati oleh semua masyarakat. Dalam mendapatkan barang publik, kita tidak perlu mengeluarkan usaha atau uang. Dalam penggunaan barang publik, pemanfaatannya tidak akan mengurangi kesempatan orang lain untuk menggunakannya. Karakteristik dari barang publik yaitu yang pertama gratis. Barang publik didapatkan secara gratis dan tidak membutuhkan usaha tertentu untuk mengaksesnya. Memang tujuan dalam barang publik itu sendiri untuk menyediakan bagi masyarakat luas. Yang kedua yaitu rivalitas rendah. Dalam memanfaatkan barang publik tidak akan menyebabkan orang lain kehilangan kesempatan untuk mengakses barang publik tersebut. Keberadaannya melimpah dan di mana-mana. Itulah definisi dari rivalitas rendah dalam barang publik. Dan yang terakhir yaitu non-eksklusif. Barang publik sifatnya tidak eksklusif. Itu artinya semua orang dapat memanfaatkannya dan mengaksesnya tanpa batas, tanpa harus melibatkan persyaratan atau usaha tertentu. Contoh barang publik di Desa Sumberjaya itu jalan raya, lampu jalan, dan lapangan. Pembahasan yang kedua yaitu eksternalitas positif dan eksternalitas negatif. Pengertian dari eksternalitas positif atau juga dikenal sebagai manfaat eksternal ada ketika manfaat pribadi yang dinikmati dari produksi atau konsumsi barang dan jasa dilampaui oleh manfaat secara keseluruhan bagi masyarakat. Dalam skenario ini, pihak ketiga selain pembeli dan penjual akan menerima keuntungan sebagai hasil dari transaksi tersebut. Yang kedua yaitu eksternalitas negatif atau juga disebut sebagai biaya eksternal terjadi ketika pihak ketiga menderita secara biaya atau kerugian sebagai akibat dari transaksi antara pembeli dan penjual di mana pihak ketiga tidak terlibat. Salah satu eksternalitas negatif yang paling terkenal adalah polusi. Suatu organisasi dapat mencemari lingkungan dengan membakar bahan bakar dan melepaskan asap beracun ke lingkungan yang dapat mengakibatkan masalah kesehatan bagi masyarakat. Salah satu contoh yang ada di Desa Sumberjaya yaitu mengenai eksternalitas adalah lapak karet dan pabrik karet yang menimbulkan eksternalitas negatif dan positif. Untuk eksternalitas negatif yaitu polusi air dan bau yang menyengat, sedangkan untuk eksternalitas positif yaitu mempermudah petani karet untuk menjual karetnya dikarenakan lokasi lapak karet yang dekat dan berada di desa, serta memberikan keuntungan kepada penjual dan pembeli dengan penawaran harga yang pas. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai hak kepemilikan. Pengertian dari hak kepemilikan bukan hanya merupakan bagian dari kerangka kerja kegiatan ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari sistem aturan-aturan atau system of rules yang merupakan hasil dari proses ekonomi. Hak kepemilikan didefinisikan sebagai hak-hak untuk memiliki, menggunakan, menjual, dan mengakses kesejahteraan. Kepemilikan atau properti yang dimaksud adalah berupa kepemilikan fisik, yaitu objek, konsumen, tanah, peralatan, dan modal, dan kepemilikan yang tak terlihat atau intangible property seperti ide, puisi, formula, atau rumus. Karakteristik dari hak kepemilikan yaitu yang pertama universal, yang merupakan seluruh sumber daya dimiliki secara privat dan seluruh bagian dispesifikasi secara lengkap. Yang kedua yaitu eksklusivitas,
yaitu seluruh keuntungan dan biaya diperluas sebagai hasil dari kepemilikan dan pemanfaatan sumber daya seharusnya bertuju kepada pemilik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga yaitu transferabilitas, yang merupakan seluruh hak kepemilikan seharusnya dapat dipindahkan melalui penjual maupun yang lain. Dan yang terakhir yaitu enforceabilitas atau hak kepemilikan seharusnya dijamin dari praktik keterpaksaan atau pelanggaran dari pihak lain. Beberapa hak milik di Desa Sumberjaya yaitu Sungai Kemang dan Waduk Sumberjaya. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.